Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Juli 2021, anak-anak ibu akan belajar tema 1, subtema 2, PB1. Sebelumnya ibu ingatkan lagi, jangan lupa selalu memakai masker ketika kalian keluar rumah, pakai hand sanitizer atau mencuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah anak-anak ibu, pada materi hari ini, kalian akan belajar tentang 3 mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Pada bagian IPA, anak-anak ibu akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Dan untuk IPS, anak-anak ibu akan belajar tentang perekonomian di Asia Tenggara. Dan Bahasa Indonesia tetap seperti kemarin, mencari ide pokok dan kesimpulan dalam sebuah teks. Anak ibu, dengarkan penjelasan dari ibu ya. Di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, anak-anak ibu akan mempelajari tentang negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak jenis hewan. Seperti gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Belum lagi ada orang hutan di negara kita Indonesia maupun Malaysia, si harimau dan komodo yang hanya ada di Indonesia. Anak-anak ibu, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, ataupun Uni Eropa. Dan lagi, tahukah kalian burung-burung yang hidup di negara-negara tetangga kita? Ya, benar sekali. Seperti burung takodahan hidup di Malaysia dan ada juga hidup di Indonesia. Anak-anak ibu, sama hal dengan tumbuhan, hewan juga berkembang biak secara 2 macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Dan seperti yang kemarin, perkembangbiakan secara generatif yaitu secara kawin, yaitu apabila sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina. Pada hewan, perkembangbiakan secara generatif ini terbagi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan opovipar. Dan sekarang kita mempelajari tentang ovipar dulu ya. Perkembangbiakan hewan secara ovipar ini adalah cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya diirami dulu sampai menetas. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Adapun ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur ini adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan pastinya tidak menyusui anaknya. Nah, biasanya hewan-hewan ovipar ini banyak terdapat pada jenis hewan aves atau unggas seperti ayam dan burung. Ikan juga, serangga pun pastinya dia berkembang biak secara ovipar. Lanjut kita ke perkembangbiakan hewan secara vivipar. Pengertian vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Adapun ciri-ciri hewannya adalah memiliki puting susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut menutupi tubuhnya, dan biasanya hewan vivipar ini adalah kelompok dari hewan mamalia. Contohnya ada kucing, harimau, kambing, orangutan, dan yang lainnya. Ada pula mamalia laut yang berkembang biak secara vivipar juga, seperti lumba-lumba dan ikan paus. Lanjutnya, perkembangbiakan secara ovovivipar.
Opopipipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur induknya. Telur tetap berada dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, barulah individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan opopipipar adalah embrio yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Adapun contoh-contoh hewan opopipipar adalah seperti kadal, ular sanca, ikan hiu, dan hewan platipus. Jadi, pembelajaran IPA pada subtema 2 PB1 ini adalah tentang cara perkembangbiakan pada hewan secara generatif, yaitu terbagi 3, secara opipar, secara bertelur, secara pipipar, secara beranak, dan secara opopipipar, bertelur sekaligus beranak. Nah, anak-anak ibu, kalau kita kelompokkan secara diagram Venn-nya seperti ini, di mana yang bagian pipipar ini terdapat ada anjing, ada kucing, ada ikan paus, dan bagian opipar ini ada ikan, ada ayam, kura-kura, ada burung, dan di bagian opopipipar ini ada kadal, ada ini namanya itu ular sanca. Nah, anak-anak ibu, kalian buka halaman 64. Di bagian bawah ini ada sekelompok hewan-hewan seperti sapi, burung, buaya, ikan paus, kura-kura, ikan, ayam, kucing, dan ular derik. Nah, anak-anak ibu, masukkan ke dalam diagram Venn-nya sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Itu tugas IPA kalian pada subtema 2 PB1 ini. Nah, kita lanjut ke pembelajaran IPS. Lanjut kita ke pembelajaran IPS. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara-negaranya. Nah, anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu baca apa potensi-potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing dari 10 negara-negara ASEAN. Silakan baca di buku kalian di halaman 67 sampai ke 70. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian baca, bisa kita simpulkan bahwa sumber daya alam yang terdapat di negara-negara ASEAN terdapat pada gambar yang telah ibu buat ini. Nah, anak-anak ibu, nanti gambar ibu kirim lewat WA ya. Nah, itulah sumber daya alam yang terdapat di negara-negara ASEAN. Nah, lanjut anak-anak ibu. Tugas kalian untuk pembelajaran IPS ini, silakan anak-anak ibu buka halaman 71. Anak-anak ibu kerjakan, pilih 2 negara di Asia Tenggara, di ASEAN, 2 negara, buat diagram Venn, mana ciri khas masing-masing negaranya di bidang sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu bisa jadi di bidang pertanian atau pertambangan. Apa yang perbedaannya, apa persamaannya. Cukup 2 negara saja, berarti 1 diagram Venn-nya ya. Itu tugas kalian di IPS pada pembelajaran tema 1 subtema 2 PB1 ini. Lanjut kita. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak ibu tetap materi mencari dan menemukan ide pokok dari sebuah teks. Anak-anak ibu baca tadi teks tentang negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak ibu temukan ide pokok dari 4 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Anak-anak ibu silakan baca di halaman 67.
sampai dengan halaman 70. Nah, sekian video pembelajaran Ibu di materi tema 1, subtema 2, PB1. Anak-anak Ibu harus tetap semangat mengerjakan tugasnya dan terus berdoa sehingga pandemi ini agar segera berakhir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.